Puji nama Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari buka hatimu. Kita mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Bekerjalah Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Ya Roh Kudus, bekerjalah. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus penolong. Kau kudus, kau manis, Engkau lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Yes. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus manis dan Kau manis dan lembut, lembut, penolong yang sejati dan suci. ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari saya udah coba untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi bersungguh-sungguh menyanyikan pujian. Katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu
Kudus. Yes Tuhan, Kau bertata di atas pujian kami. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Biarlah lewat tanganmu nama Tuhan disenangkan. Lewat mulutmu nama Tuhan dipermuliakan. Lebih sungguh lagi. Lebih sungguh lagi. Yes. Undang Roh Kudus hadir. Katakan Roh Kudus, bekerjalah. Ya Roh Kudus, bertahtalah. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Ya, benar Roh Kudus, Engkau kami perlukan. Oh, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah. Lebih lagi urapanmu, Urapanmu Tuhan. lawatanmu. Yes. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sembah Dia. Oh, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Biarkan musikmu. Mari rindukan Dia. Rindukan Dia lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kesempatan sore hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami rindu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan. Mana semangatnya? Shalom. Puji nama Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki bulan baru di bulan Agustus ini. Saya yakin dan percaya kalau bulan sebelumnya Tuhan memberkati kita. Di bulan ini maupun bulan-bulan selanjutnya Tuhan lebih memberkati kita. Amin. Karena Dia sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Tuhan sumber kuatku. Mari tepuk tangan bersama-sama. Yes. Engkau Allah sumber kekuatanku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yes. Haleluya. Mari katakan kau milik Tuhan di surga. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, hanya Engkau Tuhan sumber kuat kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini Tuhan selain Engkau. Yang ku miliki Yes. bumi Amin. Hanya Kau Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. yes Tuhan. Kami gak mengandalkan kekuatan kami Tuhan, karena kami punya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, yang kami percaya menjadi sumber kekuatan kami. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, lebih bersuka cita kembali. Yes. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Percaya orang benar kalau berjalan bersama Tuhan setiap hari pasti diberkati Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa. Haleluya, lebih bersuka cita lagi. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Oh. Yeah. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Engkau yang memberi ku kemenangan. bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, haleluya. Ku diberi kuasa, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa Yeah. dari Raja mulia. Bila Allah Bila Allah ada bersamaku,
dapat jadi Katakan lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami mau terus bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan, karena Engkau layak dipuji dan disembah. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Bersorak bagi kebaikan-Mu, bagi kemurahan-Mu Tuhan atas hidup kami. Meskipun seringkali Tuhan, kami menghadapi hal-hal yang tidak pasti dalam dunia ini. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau yang pasti. Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan. Engkau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat pujian kami, nama Tuhan disenangkan. Lewat penyembahan kami, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, Jangan pernah takut. tak ku Jangan pernah bimbang, karena Tuhan selalu bersama. Kau bersamaku. Kau
Kami nggak bisa mengandalkan diri kami sendiri, Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kau bersamamu, Kau lebih tahu yang yang terbaik buat kami, Tuhan. yang terbaik bagiku. Haleluya. Kau lebih sanggup Benar, pulihkan Tuhan. hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya pada Yesus penolong yang setia. Mari jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu. Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau bekerja atas setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yes. Kau Haleluya. lebih sanggup Haleluya. pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Coba saja yang menyanyikan lagu ini. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu. Nyanyikan dengan hatimu. Engkau melihat setiap hati kami, Tuhan. Kami rindu Engkau pulihkan, Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu. Kau Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Haleluya.
Yes Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau Allah penolong kami yang setia Tuhan. Engkau yang senantiasa ada berjalan bersama kami Tuhan. Kami tidak pernah takut, tidak pernah khawatir dan gentar. Karena kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Dan kami bersyukur, dan kami punya Allah seperti Engkau. Dan kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami belajar Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan memperhatikan hidup kami, bagaimana kami hidup. Sehingga kami benar-benar hidup di dalam Engkau dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah sore hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, urapi setiap hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, setiap hormat, pujian, kemuliaannya bagi Engkau. Kami semua yang siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, jangan biasa di luar. Ya, senantiasa diberkati Tuhan. Tak terasa kita sudah sampai ke bulan yang, Agustus ya. Cepat ya, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kenapa? Karena ini akhir zaman. Ya, saudara yang terkasih, kita mau nggak mau harus menyadari bahwa kita sudah hidup di akhirnya, ya di ujung dari akhir zaman. Kalau boleh saya katakan bahwa waktunya hampir habis, ya waktunya hampir habis. Karena Matius mengatakan dia akan datang, ya dikatakan sebelum angkatan ini habis, ya. Satu angkatan manusia paling berapa tahun sih hidup? Ya kan, sejak Israel merdeka tahun 48 pulih ya. Jadi saya mau katakan bahwa waktunya hampir habis, tapi kita nggak tahu kapan dia datang. Kedatangannya sudah sangat dekat. Jadi saya berharap kita semua ketika kita hidup di akhir zaman ini, kita menyadari kalau kita nggak sadar bahwa kita ini hidup di akhir zaman, sepertinya kita buta, saudara. Ya, buta apa? Terhadap hal-hal yang terjadi sekitar ini. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat jelas. Ya, peperangan, kelaparan, ini kelaparan, gempa bumi, pemulihan Israel, ya, Injil dikotbahkan sampai ke ujung bumi, mulai melalui medsos, ya, pemulihan Israel, kedurhakaan, kasih kebanyakan orang semakin dingin di akhir zaman ini, Bapak. Saudara, itu tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Hidup kita singkat. Dan kita semua nggak tahu kapan giliran kita. Ya, kita semua ada dalam antrian, betul? Minggu kemarin Ibu Saryo ya sudah meninggalkan kita juga. Ya, antriannya lebih dulu dia. Banyak kanan kiri kamu antrian kapan? Ya, ada antriannya ya supaya kita bersungguh-sungguh benar-benar cari Tuhan. Dan kita mulai lihat kanan kiri, mungkin ada teman-teman yang lama nggak hadir, yang sudah terlena dengan ibadah online atau terlena dengan kepahitan. Mari undang mereka ya kembali datang supaya beribadah bersama-sama dengan kita, jangkau mereka. Saya minta kita semua hidup berdamai dengan Tuhan. Amin. Berdamai dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berdamai dengan Tuhan, Tuhan bisa menggunakan kita untuk menjangkau mereka. Kalau kita nggak berdamai dengan Tuhan, kita nggak mungkin menjangkau mereka. Makanya kuncinya pemulihan dalam diri kita. Dimulai dari apa? Dimulai dengan kita menaklukkan ego kita. Ya, sepanjang bulan Agustus ini, tema kita sepanjang bulan adalah kuat menaklukkan ego. Wow, siapa yang nggak punya ego sini? Semua manusia lahir dengan egonya. Ya, ego ada pasti. Ya, sepanjang bulan kita belajar bagaimana kita kuat untuk bisa menaklukkan. Ya, bukan kita ini ditaklukkan, tapi kita menaklukkan ego, kita memanage ego kita. Ya, karena kita harus belajar dari itu. Menaklukkan ego, belajar dengan apa? Dengan mengampuni juga. Kalau kita nggak bisa mengampuni, kita nggak bisa menaklukkan ego kita. Berdamai dengan Tuhan, saudara, itu berarti kita mau mengampuni. Di dalam firman Tuhan katakan ada orang yang utang 10.000 talenta. Ya, ketika dia datang kepada raja, dia mengatakan aku tidak sanggup bayar, aku tidak bisa bayar.
Maka raja ini bermurah hati, orang itu dihapuskan hutangnya 10.000 talenta. 1.000 talenta. Ya, 10.000 talenta, betul, 10.000 talenta. Nah, ketika dia sudah dilepaskan, diampuni, ketemu temannya di luar. Temannya utang cuman 100 dinar. Wow. Dicekik orang itu, ya, dan dia berkata, bayar utangmu. Dia nggak bisa mengampuni. Padahal utangnya cuma berapa? 100 dinar. 10.000 talenta itu kalau dihitung itu 6 juta dinar. Nah, bayangin 100 dinar banding berapa? 6 juta dinar. Orang ini yang sudah diampuni 6 juta dinar gak bisa mengampuni orang yang 100 dinar. Kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Amin. Kalau enggak apa? Tuhan berkata kita enggak akan masuk kerajaan surga. Wow, ini terjadi saudara. Makanya saya katakan kita mau belajar hari ini bagaimana kita kuat menaklukkan ego. Kita baca dalam ayat mas kita sepanjang bulan ini Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Ayub 3 ayat 14 sampai 16. Ini ayat mas yang tadi pagi juga disampaikan Bu Maimunah. Ya. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wow. Kalau kita perhatikan saudara, sumber masalah di dunia ini ternyata dua macam ini. Iri hati dan egois, mementingkan diri sendiri. Kalau kita perhatikan di berbagai ayat yang mendukung lain, iri hati gandengannya dengan egois. Iri hati gandengannya dengan mementingkan diri sendiri. Pada dasarnya iri hati dan mementingkan diri sendiri itu akan menyebabkan kekacauan dan perbuatan jahat. Perhatikan saudara, di dalam bahasa Inggris katakan memiliki intrik, yaitu enggak mau kalah. Artinya demikian, enggak mau kalah, ego itu enggak mau kalah. Ya, makanya seringkali kita masih melihat suami istri masih gercekan, enggak mau kalah. Benar Pak, benar. Kenapa? Ego. Ya, orang tua anak, enggak ada yang mau ngalah. Kakak beradik, enggak ada yang mau ngalah. Teman di gereja, pokoknya gitu kan. Kenapa? Egois, mementingkan diri sendiri. Sumbernya ego yang enggak mau ngalah. Dan kalau kita tarik garis lurus tadi pagi, itu adalah suatu kesombongan. Saudara, dikatakan ada juga di situ. Dikatakan jangan memegahkan diri. Ya, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah ini saudara, berita buruknya, sifat seperti ini sudah ada dalam kehidupan kita saudara. Ya, berdusta melawan kebenaran, ya, menjadi saksi dusta, artinya bicara tidak berdasar, itu sudah ada hidup kita sehingga kita mudah sekali memfitnah orang, mudah sekali menggosipin orang, mudah sekali mencari kesalahan orang lain. Bahkan ketika kita salah saja, sadar kalau kita salah, masih ngeles, piye caranya kita nggak salah. Banyak nggak orang demikian? Banyak nggak? Oke banget gitu ya. Saudara, saya berharap sini nggak ada. Amin. Ya, itulah yang namanya egois. Dikatakan sadar tapi masih bela diri. Nah itu bukan hikmat dari atas, tapi katakan hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan sehingga timbul kekacauan. Timbul yang namanya dikatakan dari perbuatan jahat. Sumbernya dari mana? Sumbernya pertama dari Lucifer. Ya. Pertama kali ini Lucifer yang memberontak. Ya. Saudara, Lucifer itu iri karena manusia ditetapkan oleh Allah menjadi penguasa atas semua ciptaannya termasuk malaikat.
Saudara, ini baca di dalam Mazmur 8 ayat 57. Sehingga dia mengajak. Jadi kalau sudah iri hati, egois, dia menjadi provokator, dia mengajak sepertiga malaikat untuk memberontak pada Tuhan. Ya, dan dibuang oleh Allah. Tapi enggak apa-apa, sepertiga, masih ada 2/3 malaikat yang baik. Ya, masih ada 2/3 malaikat yang baik. Nah, saya mau katakan, ini penting kenapa kita belajar dalam bulan ini. Untuk kita bisa kuat mengalahkan ego. Kita belajar ya, salah satu tanda ego itu apa? Ada yang tahu tanda orang egois? Tanda orang egois adalah mudah marah. Tanda egois adalah orang yang mudah marah, di debat dikit saja marah. Ya, gesturnya jadi berubah, ngambek, kata-katanya tajam. Padahal nggak sadar itu orang-orang terdekat. Memang yang biasa untuk menggesek kita, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia siapa? Sesamanya, orang terdekat. Istri sama suaminya, anak sama orang tua, kakak dengan adik. Ya, nggak mungkin sama orang nggak kenal. Ya, baik lewat kata-kata, baik dipendem. Nah, ada yang mendem gitu kan. Ya, makanya saya katakan di dalam Amsal 16 ayat 32, kita baca ya. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan orang yang lambat marah. Ya, orang yang lambat marah melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, itu dalam bahasa Inggrisnya spirit, ya, menguasai rohnya melebihi orang yang merebut kota. Wow. Jadi dikatakan orang yang lambat marah, ya, yang bisa menahan amarah itu melebihi seorang pahlawan. Wow. Dan orang yang menguasai rohnya melebihi orang yang bisa merebut kota. Wow. Saudara, perhatikan, ego itu adalah penyakit rohani, ya. Makanya kita harus bisa, memang ego gak bisa lepas dari diri manusia, tapi kita harus bisa memanage ego kita. Marah juga, marah itu masalah roh, kita katakan tadi, masalah spirit. Jadi minggu kemarin saya sudah ingatkan, kita harus menjaga hati kita, menjaga roh manusia kita supaya gak terjangkiti virus-virus amarah ini. Karena ingat, roh manusia itu bersekutu dengan roh Tuhan di dalam hati nurani kita, di hati manusia. Maka jaga hatimu dengan seluruh kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan. Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 9 mengatakan, Pengkhotbah 7 ayat 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hatimu. Siapa yang cepat marah sini? Kalau dalam versi King James dikatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam rohmu. Ternyata di dalam roh. Hati, saya katakan tadi, roh manusia dengan roh Tuhan itu bersatu di hati, ketemu di situ. Ya, janganlah lekas-lekas marah dalam rohmu, karena amarah menetap dalam dada orang. Ya, sama-sama baca. Pengkhotbah 7 ayat 9, 2, 3. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, dalam rohmu, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh, yang ngomong mantap Pak Marlan. Ya, saya yakin kita semua nggak senang dikatakan orang bodoh. Jangan ngomong bodoh, lihat temannya ya. Ya, suka disebut bodoh, nggak suka ya. Makanya jangan lekas marah. Jangan lekas marah. Makanya tema kita hari ini adalah perhatikan bagaimana engkau hidup. Gampang marah. Ya, nggak bisa menguasai keadaan. Ada orang udah marah tuh lupa ingatan. Ada enggak? Bojone lali, lupa ingatan berarti kan istrinya lupa. Ya kan, digebuki, ya kan. Berarti lupa tuh bojone, Saudara. Ya Saudara, makanya kita perhatikan bagaimana engkau hidup. Di dalam Efesus 5 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah dengan seksama, Efesus 5 ayat 15. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari jahat, pergunakan waktu yang ada. 15, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin.
belajar mengerti apa maunya Tuhan. Ketika kita belajar mengerti apa maunya Tuhan, kita akan mengerti. Kita nggak akan bertindak bodoh. Saudara, supaya kita dapat hidup dengan bijaksana dan kita nggak bebal dan kita nggak bodoh. Apa kata firman Tuhan? Perhatikanlah dirimu dengan seksama, bukan orang lain, tapi ayo lihat diri kita masing-masing dengan seksama. Bagaimana kita hidup? Di dalam Kolose 3 ayat 23, kalau kita bisa menghidupi ayat ini, nggak ada orang-orang yang begitu iri hati, begitu ego. Kenapa? Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik saudara, jika setiap kita memiliki konsep hati seperti ini, dikatakan apapun juga yang saudara dan saya perbuat, kata apapun itu artinya semua tak terkecuali. Kalau apapun yang kita lakukan dengan segenap hati sama seperti untuk Tuhan. Bukan seperti untuk manusia. Saya rasa enggak banyak orang sakit hati karena iri hati dan egois. Kenapa? Karena yang kita lakukan bukan untuk manusia. Seringkali apapun yang kita lakukan tujuannya bukan untuk Tuhan. Benar enggak, Bro? Untuk manusia. Ya ini masalahnya. Ya, bukan untuk Tuhan. Untuk diri sendiri. Untuk egonya. Untuk diperhatikan. Supaya dibela. Supaya diakui. Kalau kita kedapatan mungkin dalam posisi yang enggak benar, salah. Kita saling mencari pembenaran. Tanya orang lain. Kalau begini sing bener sopo sih? Padahal salah. Artinya apa? Kepada manusia. Cari teman untuk pembenaran. Kalau kita bisa belajar seperti ayat ini, kita lakukan sama seperti untuk Tuhan dalam segala hal. Maka kita akan bisa memanage hati kita yang mudah iri, yang mudah ego. Saudara. Makanya tujuan khotbah sore hari ini saya mengajak kita semua mari kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini mudah diaminkan. Tapi perlu usaha keras untuk kita lakukan ini. Ya Bapak Saudara, kenapa? Dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan dan minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Apapun. Mudah enggak Saudara? Memang enggak mudah. Tapi kita belajar sehingga kita dimampukan untuk belajar untuk semua hal. Kita mau lakukan segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama ya saling membantu, saling belajar melakukan apapun, bagaimanapun juga kita harus melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena seseorang ketika tidak mau melakukan apapun, segala perkara apapun jadi kalau kita melakukan apapun, segala perkara apapun untuk kemuliaan diri kita, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan diri kita, pasti akhirnya akan terjerumus dalam roh mementingkan diri sendiri. Dan akan timbul perpecahan, menghasilkan yang namanya banyak pertengkaran. Ayat 16 katakan tadi, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dimulai dari situ, saudara. Makanya tujuan hidup yang kita pilih itu akan menentukan apa yang akan kita kerjakan. Benar enggak? Bu Debi ini dulu tujuan hidupnya, cita-citanya jadi direktur ya. Jadi kalau kita punya tujuan, kita milih sesuatu tujuan kita, maka kita akan mengerjakan atau kita akan melakukan apa yang harus kita kerjakan sampai pada tujuan itu. Bu Debi dulu cita-cita jadi direktur dia ngomong. Makanya dia sekolahnya SMA ambil ekonomi, ya, ke Undip di ekonomi. Kenapa? Tujuannya seperti itu, saudara. Nah, apapun tujuan hidupan kita akan mempengaruhi apa ya? Apapun tujuan hidup kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau seseorang siapa yang ingin kaya? Sudah tahu ya. Siapa yang ingin kaya? Enggak ada yang mau ingin kaya. Ya.
Orang yang ingin kaya tentu akan bekerja keras untuk mendapatkan hal tersebut, walau kadang dengan segala macam cara, menghalalkan segala usaha. Orang yang ingin kaya dikatakan dia akan menghadapi yang namanya keruntuhan. Iya kan saudara? Boleh kaya? Boleh. Tapi jangan ingin kaya. Dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 9, ayat 10, mereka yang ingin kaya, ingin, ya kata ingin di garis bawah ya. Ya, kaya boleh, tapi jangan ingin kaya. Ingin kaya akan terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar kejahatan ialah cinta uang. Jadi kalau kita ingin, itu berarti akan melakukan segala macam cara. Tapi saya percaya saudara, kita enggak usah ingin kaya, yang penting cukup di hadapan Tuhan. Amin. Karena ingin bahaya saudara. Firman Tuhan mengatakan salah satu 10 perintah Tuhan, salah satunya apa? Jangan menginginkan, jangan ingin. Makanya kita belajar hari ini, ya, belajar bagaimana apa yang akan terjadi, apa yang menjadi akibat dari ketika kita ini tidak bisa memanage iri hati, ya, dan mementingkan diri sendiri. Dan mengapa kita harus waspada dengan dosa ini? Di dalam Ayub 5 dikatakan di situ ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Nah, makanya jangan mau sakit hati ya. Ya, firman Tuhan itu luar biasa saudara. Ya, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ayub 5 ayat 2. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi wow, sangat hasilnya tidak menyenangkan ya, membuat kita tuh sukacita kalau kita memiliki hati yang iri, saudara. Iri hati firman Tuhan katakan adalah dosa yang serius. Pak, masa orang tidak bisa iri hati? Bisa. Ya. Iri hati tetap ada. Ya. Tapi kita harus tidak dikuasai oleh iri hati. Kita harus bisa memanage hati kita. Masih bisa iri, tapi irilah yang baik. Ya kan? Jangan sampai iri membawa kita kejatuh. Tetap masih bisa iri manusia. Pendeta saja bisa iri, ya kan? Tapi bagaimana kita harus bisa menguasai itu? Ya kan? Jangan kita dikuasai oleh perasaan iri hati. Ya, kenapa? Bahaya. Sampai yang namanya iri hati ini di dalam Rasul Paulus katakan di urutan ke-8 sifat kedagingan. Ya. Rasul Paulus katakan di dalam Galati pasal 5 ayat 19, iri hati adalah dosa serius dan masuk dalam urutan yang ke-8 dari dosa kedagingan. Di dalam Galati 5 ayat 19 dikatakan di situ, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan. Yang ke-8 iri hati, saudara. Dan perhatikan ayat selanjutnya 21b. Barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam apa saudara? Jadi iri hati itu dosa yang membahayakan keselamatan jiwa kita. Ya. Dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena ketika kita memiliki karakter ini, itu akan membawa kita melakukan banyak perkara-perkara jahat. Mendatangkan kekacauan. Menurut Rasul Paulus katakan, iri hati menyebabkan orang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, walaupun kita ibadah, ya mungkin kita memberi hal yang luar biasa baiknya, kita mungkin pelayanan apapun, tapi ketika kita dikuasai oleh iri hati, membuat kita dikatakan kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Iri hati yang membawa kita membawa hidup dalam kacau. Iri hati bukan hanya merupakan dosa yang serius, tapi juga bersifat universal. Artinya dosa ini bisa dihinggapi siapa saja, kapan saja, di mana saja, oleh lapisan masyarakat, oleh usia yang remaja sampai tua bisa terjangkiti. Dalam strata ekonomi, dalam etnis apapun, saudara, itu sangat berbahaya. Makanya kita mau belajar hari ini, ya,
Apa sih yang namanya iri hati? Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI dikatakan iri hati adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Tidak senang melihat orang lebih. Cemburu melihat kelebihan orang lain. Baik saudara, kita belajar lihat apakah aku seperti itu. Ya, ada banyak dampak yang merugikan dari sikap ini, sikap yang iri hati. Dan yang sangat krusial tadi, kita tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Ini yang bicara firman Tuhan, bukan saya. Saya yakin kita semua kan ingin masuk surga. Saya selalu tanya itu saudara. Semua pasti ingin. Tapi ada salah satu syarat. Selain kita mengampuni orang, kita pun jangan terjangkiti virus iri hati ini. Kita bisa menguasainya. Ya, apa sih dampak ketika kita ini memiliki sifat ego dan iri? Yang pertama, sifat iri membuat kita mengabaikan teguran Tuhan. Sifat iri, ego itu mengabaikan teguran Tuhan. Saudara, di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, ini kisah Kain. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan di situ, firman Tuhan kepada Kain, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini mulai panas hatinya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saat korban Kain tidak diindahkan oleh Allah, dia mulai panas hatinya. Dikatakan panas hatinya. Dosa sudah ngintip. Jadi kita mulai panas lihat orang lain, kita mulai jengkel, kita mulai memberikan pikiran-pikiran yang enggak benar di depan kita. Itu mulai panas. Hati kita mulai panas. Dikatakan saudara, di dalam ayat 7b, dosa digambarkan binatang buas, siap menerkam orang yang tidak mau hidup berbuat baik. Ya, dikatakan demikian, kalau engkau enggak berbuat baik, dosa sudah mengintip seperti binatang buas, tinggal menerkam. Makin kita enggak berbuat baik, makin kita membuka diri kepada dosa. Kalau kita perhatikan ayat tersebut, kisah Kain ini, ketika Kain ditegur oleh Tuhan demikian, mengapa hatimu panas? Tapi Kain itu dikatakan tidak menunjukkan reaksi apa-apa terhadap teguran Tuhan. Bahkan dia mengabaikan. Kenapa? Dia tidak bertobat, tapi justru dia meneruskan rencana jahatnya. Ditegur bukannya, oh ya sadar. Tapi dia, ini saudara, kalau kita sudah panas hati, rencana-rencana hikmat itu datang dari setan-setan. Bukannya dia sadar, tapi justru dia membunuh adiknya. Inilah yang namanya sikap diam yang keras kepala. Stubborn silent katanya. Ya kan kalau Israel bilang, Karen. Ya, sifat yang keras kepala, diam tapi keras kepala. Ditegur, diam. Tapi bukannya bertobat, tapi awas ya. Nah, gitu. Malah melakukan hal yang jahat, saudara. Ini seorang yang namanya Kain. Ya, mari kita periksa ya diri masing-masing. Bagaimana ketika saudara mungkin dengar firman Tuhan, baca Alkitab, saat teduh, ya dengar berita firman Tuhan dan firman itu menegur dosa. Pernahkah kita bersikap seperti Kain? Ngerti, tapi tetap lagi berbuat yang tidak benar. Tidak mau ditegur. Ya, ditegur marah-marah. Mari periksa hati masing-masing. Ya, padahal saya sering ngomong, ketika kita punya persoalan yang mendatangi kita bukan soal benar atau salah, tapi bagaimana respon kita terhadap setiap persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Kalau kita berhadapan dengan masalah, respon kita, kalau kita marah, ya akhirnya kita akan menuai ya hasil dari apa yang kita responi. Kalau kita sabar, maka kita pun akan mendapatkan apa yang menjadi respon kita. Nah, kita belajar dari kisah Kain ini. Kain gak mau ditegur, akhirnya apa? Itu akan merusak hubungan. Ya, orang yang terjangkiti iri hati dan yang ego ini, ketika dia gak mengabaikan teguran, yang selanjutnya akan merusak hubungan. Bahaya iri hati yang kedua adalah merusak hubungan.
Dalam Kejadian pasal 37 ayat 3, ya kita belajar dari Yusuf sekarang. Kejadian 37 ayat 3. Kejadian 37 ayat 3. Kalau kita tidak memanage iri hati dan ego kita, itu merusak hubungan. Kejadian 37 ayat 3. Israel, ini Yakub, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Kalau kita belajar dari keluarga Yakub ini, saudara, Yusuf itu kan disayang oleh papanya. Lebih daripada kakak-kakak yang lain. Coba dikeluarkan di dalam cerita ini, di dalam Kejadian 37 ayat 4 sampai 11. Kita perhatikan. Dimulai tadi dari panas ya kalau Kain, tapi ini dimulai dari benci. Kenapa? Papanya ini lebih sayang kepada Yusuf dibanding ke kakak yang lain. Nah, ketika kakak yang lain melihat itu, mereka benci. Di dalam ayat 4 dikatakan, setelah dilihat oleh saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka, perhatikan ayat 4, maka apa? Bencilah mereka kepadanya, tidak mau menyapa, nggak mau ngomong. Padahal satu rumah, enak nggak ini? Enak nggak? Nggak nyaman saya. Ya, dikatakan mulai benci. Ketika benih benci ini muncul, di dalam ayat 5 dikatakan, sebab itulah mereka lebih benci lagi. Saudara perhatikan ayat 5. Dari benci, meningkat apa? Lebih benci. Ayat 5. Ya kan? Dan saudara perhatikan lagi ayat 8. Lalu saudaranya berkata padanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah. Nah ini stepnya kan. Dari benci, lebih benci, makin benci. Kalau sudah hatinya panas, sudah melihat suatu membuat dia benci, itu meningkat. Dosa seperti itu. Dan akhirnya ayat 11 mengatakan apa? Ayat 11 kita lihat, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Saudara, iri hati dan kedengkian ego itu merusak hubungan. Kebencian melahirkan iri hati. Dan akhirnya kita melihat saudara-saudara Yusuf melakukan hal yang jahat kepada Yusuf. Iri hati, ego mengubah teman kita, ya, mengubah anggota keluarga atau rekan bekerja kita menjadi saingan. Kenapa? Karena iri tadi, ego tadi. Membuat kita itu, ketika kita iri hati atau ego kita itu muncul karena iri, ketika kita melihat orang lain itu dengan lensa curiga. Wah, ki kerjane ngono. Mesti tidak benar hasilnya, mesti korupsi. Wah, luar biasa hidupnya, oh pasti hasilnya dari hal yang enggak benar. Lensa curiganya muncul, saudara. Padahal enggak benar, padahal kita enggak tahu. Kenapa? Dimulai dari iri hati. Egonya muncul, saudara. Makanya saya mau katakan saudara, hati-hati, terus jaga hati. Jangan sampai kita mudah panas. Dikatakan kalau kita tidak bisa menguasai hati kita, maka kita akan muncul namanya kebencian, iri hati, dan akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Hati-hati saudara, kita jangan mau ditulari oleh roh iri hati. Roh iri hati itu nular, saudara. Ya, nular saudara. Kalau kita mulai diajak kasakusuk oleh teman yang provokasi, yang mulai iri, ingatkan. Itu enggak benar. Saudara-saudara Yusuf akhirnya dari satu orang mungkin, tapi akhirnya menular semua kakaknya, semua jadi benci. Dan mereka bersepakat untuk membuat Yusuf menderita. Ya, saudara, selanjutnya iri hati yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Ada ingat yang pertama? Mengabaikan teguran, akhirnya apa? Hubungan menjadi rusak. Yang selanjutnya, ketika iri hati tidak dimanage dengan benar, akan akibatkan dosa lain. Tadi pertama katakan, kalau engkau tidak bisa menguasai hatimu, panas hatimu, ingat, dosa itu sudah mengintip. Dalam bahasa lain, dosa itu sudah bersenderan di depan pintu. Gantian, tinggal masuk satu lagi. Kalau kita nggak bisa menjaga hati kita, maka dosa lain akan masuk. Saya bisa katakan begini bahwa iri hati itu merupakan akar dari
dari dosa-dosa lain tumbuh. Dimulai dari iri hati. Kenapa? Ini Alkitab mengatakan. Saya ulangi, iri hati adalah akar dari dosa-dosa lain itu tumbuh dalam kehidupan manusia. Tadi ayat 16. Ya, sebab di mana ada iri hati akan dan mementingkan diri sendiri akan ada dosa lain, akan terjadi kekacauan, akan terjadi macam-macam perbuatan jahat. Dari mana? Dari iri hati. Wow. Makanya iri hati dan ego dikatakan akan menimbulkan ketidakharmonisan, timbulkan konflik, baik di rumah tangga, baik di gereja, baik di dunia apapun, saudara berkomunitas saudara. Ketika muncul iri hati, maka timbul kompetisi yang gak sehat. Ya saudara, mari kita mulai selidiki. Kalau terjadi hubungan yang kacau, wah ada kekacauan, selidiki ini dari iri hati atau penyebab lain. Karena ketika ada kekacauan pasti ada sebabnya. Benar gak saudara? Benar gak? Kalau ada kekacauan berarti ada kenapa? Coba, apakah ada iri hati? Yakobus mengatakan bahwa iri hati ego merupakan penyebab perbuatan jahat. Menyebabkan orang itu berbohong. Dimulai dari situ. Bergosip, merancangkan yang jahat, bahkan mencuri, membunuh. Saudara, pembunuhan dan tindakan yang namanya kriminal banyak terjadi karena termotivasi oleh karena mengingini barang orang lain. Dalam bahasa asli kan mengingini itu iri hati. Termotivasi dari apa? Ingin lihat barang orang lain apik tak colong. Nah, saudara. Dimulai dari situ saudara. Jadi mengingini milik orang lain adalah kata lain dari iri hati. Dan Tuhan melarang mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Penampilan mereka, apa yang mereka capai, jati diri mereka. Termasuk banyak orang kan ketika mau buat rumah makan. Wah bajak kokinya rumah makan lain. Nah itu berarti apa? Menginginkan, wah punya orang lain gak boleh. Kita memberi contoh dosa yang terjadi jika seseorang iri hati saudara. Kalau kita iri hati, tadi sudah saya singgung tentang Kain dan Yusuf, saudara. Kain dan iri hati sehingga panas hatinya, apa yang terjadi? Dia membunuh adiknya. Dosanya meningkat. Dia bunuh adiknya. Makanya kalau kita tidak bisa menguasai hati yang panas, muncul iri hati, selangkah lagi berbuat dosa. Jadi kalau saudara sedang marah, tenang. Kenapa? Kalau kita nggak bisa menenangkan diri, selangkah lagi kita akan melakukan hal yang nggak benar. Mungkin kita nggak bunuh orang, tapi kita bisa bunuh karakter orang. Memprovokasi, menggosipin, berkata yang nggak berdasar. Itu kita membunuh karakter manusia yang lain. Makanya saudara, ketika kita melihat saudara-saudara Yusuf yang iri hati karena mimpi Yusuf yang lebih sayang, ya Yakub yang lebih sayang ke Yusuf, ayah mereka yang berlebihan, dikatakan tuh ayahnya tuh berlebihan menyayangi Yusuf. Akibatnya kita melihat, ya ketika mereka tidak kuasai itu, akhirnya mereka jengkel sama Yusuf. Yusuf dijual pada orang Mesir dan nipu ayahnya bahwa Yusuf dimakan oleh binatang. Jadi itu berlapis dosanya, saudara. Kalau kita nggak bertobat di situ, karena dosa tersebut Yusuf itu dikatakan saudara Yusuf gak terima apa-apa, justru Yusuflah yang mengalami berkat Tuhan. Iya kan saudara? Saudara Yusuf tidak mengalami perubahan hidupnya, tapi ketika Yusuf dirugikan, dia menjadi orang kedua di Mesir. Hari ini mungkin kita dirugikan, hari ini mungkin kita disalahartikan, hari ini kita mungkin mengalami masalah yang gak nyaman. Ketika kita hidup dalam kebenaran, satu hari nanti kita akan melihat hasil yang Tuhan akan berikan bagi kita. Amin. Kita melihat dosa lain ketika kita nggak bisa memanage iri hati. Ketika Saul iri hati kepada Daud. Ini juga dimulai dari iri hati. Karena apa? Nyanyian daripada rakyat. Saul membunuh berlaksa-laksa. Sedangkan Daud apa? Beribu-ribu laksa. Wah. Ya betul. Saul berlaksa-laksa, Daud beribu-ribu laksa, bukan ya? Saul beribu-ribu, Daud berlaksa
berlaksa-laksa. Nah, berarti nggak ngantuk semua ini. Ha? Tadi saya ngomong apa? Saul berlaksa-laksa, Daud beribu-ribu laksa, ya kan? Lebih banyak ya. Jadi itu membuat yang namanya Saul ini jengkel. Dia iri dan takut. Nanti kerajaannya akan direbut oleh Daud. Karena iri hati Saul berusaha membunuh Daud. Ketika Saul berusaha membunuh Daud, saudara, justru Saul yang jatuh dari tahta dan Daud diberkati menjadi raja. Amin, saudara. Mari kita belajar yang terakhir. Iri hati yang menghalangi kita. Iri hati menghalangi kita untuk kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ini poin yang terakhir. Ya, ketika kita iri hati, kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kurang. Ya kan? Sudah diberkati kurang. Karena memang natur manusia. Bayi itu kalau lahir kebanyakan, kecuali sampai di Gloria ya katanya. Ya, kalau lahir itu mesti tangannya gimana? Ada yang gini, mesti genggam. Artinya apa? Kalau bayi dikasih sesuatu lah, dia pegang sesuatu, dibawa kemana? Mulut, apapun lah. Itu mau peso kayak mau apa, dia pegang masih ke mulut. Wekku, punya aku gitu kan. Ya, itu manusia. Nah kita belajar ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena iri hati selalu muncul. Untuk apa? Karena membandingkan dengan orang lain. Kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tuhan, seperti Mazmur Asaf, saya ini sudah melayani Tuhan. Itu orang nggak benar kok diberkati, nah, gitu kan. Dia cemburu, Mazmur Asaf ini, saudara. Kita belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Iri hati selalu muncul karena membandingkan diri dengan orang lain. Iri hati melihat kelebihan orang lain. Dan ini mendapat suatu ancaman. Dan nanti kalau kita nggak bisa manage akan melahirkan yang namanya kejahatan. Saat Saul iri hati kepada Daud, yang tadinya itu mantunya, dia lupa. Kenapa? Iri hati. Iri hati membuat Saul lupa bahwa itu mantunya. Sehingga apa? Ingin membunuhnya. Iri hati mengubah pribadi seorang Saul yang baik menjadi jahat. Ini saudara. Makanya iri hati itu benar-benar jangan sampai kita tertanam dan berbuah. Kalau enggak, itu akan merubah sikap hati hidup kita yang baik menjadi jahat. Saul yang begitu yang tadinya sangat ini dengan Daud, ya menjadi pengawalnya, pembawa senjata, tapi karena takut dan iri, egonya muncul. 21 kali dia akan membunuh Daud, saudara. Saudara, kisah Haman juga. Saudara, dalam kisah Esther, Haman ini iri kepada Mordekai. Kalau kita baca dalam Esther 5 ayat 11 sampai 13, di situ katakan Haman ini sudah memiliki semuanya, dia kaya. Tapi nggak bisa mensyukuri, sehingga gara-gara iri hati membuat dia kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Bahkan mati, karena iri hati. Kalau kita perhatikan Esther 5 ayat 11 sampai 13, Haman menceritakan, Esther 5, 11 sampai 13, Haman ini menceritakan kepada mereka bahwa dia itu sangat kaya, besarnya kekayaannya, banyak anak laki-laki, kebesarannya diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkat atas pembesaran pegawai raja. Tambahan pula ya, tiada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu kecuali dia. Dia merasa semuanya dia miliki. Dikatakan dia memang punya segala-galanya. Tapi karena dia iri hati kepada Mordekai, dia marah, egonya muncul karena Mordekai enggak hormat. Ya, Mordekai orang Yahudi. Ya, Haman ini marah, egonya muncul. Karena Mordekai enggak menghargai. Karena Mordekai enggak menghargai Haman. Dia marah dan muncul pikiran jahatnya. Ingin membunuh bukan saja Mordekai, tapi seluruh orang Yahudi. Betapa jahatnya muncul dari orang yang iri hati. Bukan membunuh Haman saja, dikatakan membunuh seluruh orang Yahudi situ, saudara. Dan Tuhan itu luar biasa. Haman bukannya mendapatkannya, tapi dikatakan Haman justru yang disulakkan.
yang mati. Kenapa? Karena iri hati. Dari kisah Haman tadi kita melihat bahayanya iri hati. Iri hati adalah dosa yang mematikan. Saya mau katakan, firman Tuhan katakan kita dipanggil untuk mencukupkan diri dalam Kristus. Cukupkanlah dirimu. Jadi bagaimana kita menghancurkan kanker iri hati itu kita harus mengembangkan rasa syukur yang cukup, rasa bersyukur. Kita bisa mengucap syukur, bisa mengembangkan kehidupan yang cukup di dalam Kristus. Kita bisa menolak iri hati dengan belajar bersyukur dan hidup dalam kerendahan hati. Ketika kita nggak bisa merasa cukup, kita akan terus seperti lintah itu. Lintah itu kalau belum nyedot, belum mati, dia nggak akan lepas. Dia semakin dia sedot terus lama-lama dia jatuh mati. Itu lintah. Ya, jadi kita kalau belum sampai habis, kita nggak, kalau kita terus nggak berusaha melepaskan rasa iri hati ini, kita akan lama-lama juga akan terhilang. Kita belajar hari ini, saudara, belajar untuk bisa menjadi orang-orang yang bersyukur dan hidup dalam kerendahan hati. Karena ketika itu kita tidak ada dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang sombong, mementingkan diri sendiri. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Ada seekor burung elang, Raja Wali sama ya kalau di luar tuh elang Raja Wali ya. Elang yang ada seekor elang, dia melihat temannya itu kok terbang tinggi bagus sekali, dia tuh nggak bisa seperti itu. Dia cemburu. Dia melihat temannya terbang tinggi, sayapnya wah begitu luar biasa, muncul iri hatinya. Ini cerita. Dia bilang sama pemburu, pemburu kamu lihat itu Raja Walinya bagus sekali. Ya begitu luar biasa bulu-bulunya. Coba tembak dia, panah dia. Pemburu bilang oke, tapi dengan satu syarat. Apa? Saya minta bulumu satu. Supaya apa? Di ujung anak panah itu saya kasih bulu itu supaya bisa tepat sasaran. Oke, diambil satu, diikat, ditembak ke atas, nggak kena karena tinggi, nggak sampai terus. Minta lagi tanpa sadar, bulunya habis. Bulunya habis. Akhirnya apa? Pemburu itu nggak dengan mudahnya mengambil sang elang, saudara. Tanpa kita sadari. Makanya jangan beri ruang bagi iri hati tinggal dalam diri saudara dan saya. Karena itu hanya akan merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Mulai hari ini, cobalah kita melihat diri kita, bukan melihat orang lain. Fokus kepada tujuan. Gak usah lihat kanan kiri. Ketika kita ingin ke suatu tempat, tujuan kita surga mulia. Kenapa banyak orang gagal tengah jalan? Karena dia melihat kiri kanan. Karena dia melihat halangan-halangan. Kita lihat fokus kemuliaan Tuhan. Gak usah pusing dengan apa kata orang. Yang penting apa kata Tuhan pada diri saudara dan saya. Kalau kita hidup oleh apa kata orang, kita gak akan mengalami kemajuan. Yang penting hidup kita benar di depan Tuhan dan terus berjalan dalam kekudusan. Maka janji-janji Tuhan akan digenapi. Kata saudara. Amin. Kalau kita merasa kurang dari yang lain, ambil waktu sejenak. Banyak yang bisa kita lakukan. Kita bersyukur. Sebab Tuhan akan memberikan karya-karya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pelayan musik ke depan. Kita nyanyikan lagu. Jangan biarkan aku pergi. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Sambil nyanyi kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita terjangkit virus ini? Haleluya.
semua kesombongan, ampuni semua kedagingan, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati. Tuhanku, bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanam aku di hadirat-Mu, meteraikan-Mu dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Ampuni. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu. Tuhanku, bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan
di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Haleluya. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan mengasihi kami. Engkau tidak mau kami anak-anak-Mu terhilang Tuhan. Oleh karena kami sangat dikuasai oleh ego kami, oleh iri hati. Sehingga tanpa sadar kami terjerumus oleh banyak hal-hal yang mendukakan Engkau Tuhan. Kami terlalu sombong. Kami terlalu enggak mau mengalah. Kami mementingkan diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami enggak fokus pada Engkau, kami fokus pada hal-hal yang hanya daging Tuhan. Dan bila malam hari ini Tuhan, kami boleh meresponi kebenaran firman. Kami mau meriksa hati kami masing-masing Tuhan. Apakah kami terjangkiti virus iri hati dan mementingkan diri ini Tuhan. Bersihkan hati kami Tuhan. Bersihkan hati kami Bapa. Bersihkan hati kami Bapa. Jesus, Jesus, yes, Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Engkau yang tahu respon hati kami Bapa. Kami sungguh rindu satu hari memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu memandang wajah Tuhan. Dan dimulai hari ini Tuhan, kami mengambil keputusan untuk kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk kami benar-benar menjaga hati kami Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar terbebas dari roh iri hati, roh yang mementingkan diri sendiri, sehingga kami kuat menghadapi apapun di dalam dunia ini bersama dengan Engkau. Kami berdamai dengan Engkau Tuhan. Ampuni kalau ada masih di antara kami memiliki kepahitan. Hati enggak bisa mengampuni Tuhan. Sulit mengampuni. Belum berdamai dengan Engkau Tuhan. Ambillah malam hari ini keputusan dengan kami masing-masing. Dalam Bapak Ibu Saudara, ambil keputusan. Pulihkan dirimu di hadapan Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Maka engkau melihat janji-janji Tuhan akan genap atas hidup saudara. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin.
Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say